Assalamualaikum, salam sepak bola dan selamat datang lagi di channel JP Story. Di konten terbaru kali ini saya ingin membahas persiapan Persib Bandung jelang menghadapi Bali United dalam lanjutan BRI Liga 1 pekan ke-29 yang dijadwalkan akan bertemu pada hari Jumat tanggal 18 April 2025 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Dan jelas sekali Persib Bandung harus mampu mengalahkan Bali United karena pesaing Persib Bandung yaitu Dewa United akan menghadapi PSS Sleman yang bisa kita prediksikan di atas kertas bahwa Dewa United akan mampu mengalahkan PSS Sleman. Lalu juga Persebaya Surabaya yang akan berhadapan dengan Madura United itu pun sama harus diwaspadai dan titik amannya yaitu Persib Bandung ya harus mengalahkan Bali United. Kalau misalnya sampai seri ataupun sampai kalah, wah ini akan sangat menegangkan gitu ya karena sampai saat ini jarak poinnya itu masih terjaga di 8 poin. Artinya kalau Persib Bandung kalah misalnya dan Dewa United menang, itu akan langsung berbeda 5 poin. Ataupun kalau seri pun itu akan berbeda 6 poin. Jadi ya gak ada alasan lah untuk Persib Bandung tidak mengalahkan Bali United. Ya meskipun banyak bobotoh yang mengatakan bahwa Persib tidak pernah menang kalau berhadapan dengan Bali itu di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Nah menurut saya itu harus dihindarkan lah karena kita percaya sama Boyan Hodak. Boyan Hodak ini adalah pelatih yang banyak mematahkan mitos-mitos di Persib Bandung. Nah, mari kita lihat gitu ya secara statistik pertemuan Persib Bandung melawan Bali United. Nah, kalau misalnya kita tarik nih dari awal pertemuan Persib dengan Bali, sebenarnya Persib itu secara statistik masih tertinggal dari Bali United. Tetapi di 5 pertandingan terakhir berhadapan dengan Bali United, Persib Bandung ini sangat begitu agresif dan sangat begitu dominan. Yang mana di 5 laga terakhir Persib Bandung itu menang 1 kali dan 4 kali seri. Nah, banyaknya seri ya berhadapan dengan Bali United ini membuktikan bahwa ya Persib sangat kesulitan untuk mengalahkan Bali United. Ya tetapi itu tidak menjadi dasar gitu ya untuk mengatakan bahwa di pertandingan nanti di hari Jumat itu Persib Bandung akan seri dengan Bali United. Tidak sama sekali. Karena kalau melihat kondisi ya pemain yang memang sekarang ada di Persib Bandung, meskipun ya tidak akan diperkuat oleh sang El Maestro yaitu Tyrone Del Pino yang di pertandingan terakhir melawan Borneo FC itu mencetak brace, mencetak 2 gol. Dan di pertandingan nanti melawan Bali ini sayang sekali, aduh ya, Tyrone Del Pino tidak bisa tampil karena mengalami akumulasi kartu kuning. Tetapi kabar baiknya yaitu Mark dan Edo Febriansyah ini sudah fit 100% untuk kembali bertanding dengan Persib Bandung di laga melawan Bali United. Jadi ini akan sangat memperkuat lini tengah gitu ya dari Persib Bandung. Ya meskipun tidak ada Tyrone Del Pino ya pemain nomor 10 yang sangat begitu penting lah perannya di Persib Bandung, tetapi masih ada Mark. Nah ini pun ya sama gitu ya, ini adalah tipe pemain box to box ya selalu memberikan keseimbangan di lini tengah Persib Bandung. Dan jika Mark main ini rasanya kita sangat sangat kalau menurut orang Sunda itu jongjon gitu ya. Jongjon itu jadi jongjon itu ya tentrem gitu ya, tenang gitu ya. Lini tengah dari Persib Bandung itu bisa tenang kalau misalnya ada pemain-pemain yang berpengalaman seperti Marco. Nah, meskipun juga gitu ya, striker predator kita Yuda Pida Silva ini mengalami cedera dan sayang sekali, ketika memang jasanya ini sangat kita butuhkan gitu ya di sisa-sisa laga ini, malah justru banyak cedera dan sayang sekali sih menurut saya Pida Silva di musim ini itu tidak tidak terlalu bagus lah performanya gitu ya. Ya hanya kalau nggak salah itu sudah hanya mencetak 6 gol. Padahal itu di musim kemarin dia menjadi top scorer ya mencetak 30 gol lebih. Dan di musim ini ya performanya sangat begitu menurun karena ini banyak cederanya. Lalu juga kalau ditanya gitu ya, Bang gimana gitu ya Febri Haryadi lalu juga Rezaldi dan lain sebagainya, itu apakah sudah bisa main atau tidak? Nah, bisa saya pastikan bahwa untuk Febri Haryadi ataupun Rezaldi Hanusa itu masih proses penyembuhan cedera. Jadi ya kemungkinan juga gitu ya. Paling adanya juga itu di bangku cadangan gitu. Kalau unsur langsung main itu bukan tipikal Boyan Hodak sekali gitu ya. Karena meskipun tidak ada Febri, tidak ada Rezaldi pun, ya masih adalah pemain-pemain yang bisa ya mengcover posisi-posisinya. Seperti Beckham Putra kalau di sayap kanan, lalu juga Zalnando pun ya masih bisa mungkin untuk main gitu ya untuk melapisi Edo Febriansyah. Nah lalu prediksi line up nih dari Persib Bandung berhadapan dengan Bali United nanti ya kemungkinan di lini depan ini akan diisi oleh Castaner. Nah ini ya sang pemain atau sang gundul yang satu lagi. Castaner sudah siap main ya menurut interview dengan Boyan Hodak pun dia sudah sangat siap main, entah itu menjadi starting atau dari cadangan, yang penting dia siap main.
ketika memang tidak siap main pun Dimas Derajat ini sama juga performanya sudah sangat siap juga untuk main. Jadi kemungkinan di lini depan Persib Bandung di nomor 9 ini akan diisi oleh Castaner dan sebagai penggantinya yaitu Dimas Derajat. Lalu dua wing yaitu Ciro dan Beckham itu pasti tidak akan tergantikan. Di tengah ada Mateo Kocijan, Mark Klok dan Adam Alis ya. Lalu juga di belakang ini masih ada Nick Kuiper, Gustavo Pranka, Edo Febriansa sudah bisa main, dan di kanan itu bisa Kakang atau Hen. Dan penjaga gawang itu masih akan ditampilkan yaitu Kevin Ray Mendoza. Nah, sedangkan kondisi Bali United ini yang banyak orang pertanyakan juga gitu ya. Karena di 5 pertandingan terakhir nih Bali United itu performanya sangat menurun. Yang mana mereka di 5 pertandingan terakhir pun itu sulit menang gitu ya. Kalau nggak salah di 5 pertandingan terakhir Bali United itu hanya 3 kali hasil seri dan 2 kali kalah. Terakhir di pekan ke-28 mereka ditahan imbang oleh Dewa United. Nah ini permasalahan Bali United yang sulit untuk dipecahkan oleh pelatih Stefano Cogura, yaitu urusan mencetak gol. Sulit sekali gitu ya. Bahkan di pertandingan tadi kalau teman-teman nonton ya laga melawan Dewa United itu banyak sekali peluang emas yang seharusnya menjadi gol. Ya, tetapi sayang sekali gitu ya, yang permasalahan mencetak gol ini sangat mengakar sekali ya di Bali United di musim ini, yang mana mereka pun tidak terlalu dominan juga urusan mencetak gol. Beda sekali performanya seperti di musim lalu ataupun di 2 tahun sebelumnya. Nah ini harus dimanfaatkan oleh Boyan Hodak ya. Kekurangan-kekurangan lawan yang memang sudah sangat nyata, meskipun ya Bali United ini cukup lumayan solid lah untuk di pertahanan, tetapi kalau lihat Persib Bandung di 5 pertandingan terakhir, Persib Bandung meskipun David da Silva banyak cedera, Castaner pun tidak terlalu on fire gitu ya, baru mencetak 1 gol. Persib selalu punya solusi-solusi yang lain. Ya, bisa melalui Ciro, melalui Beckham, ya, melalui Terondel Pino, ya kemarin ya, meskipun nanti tidak ada ya, pasti Maklok pun akan mampu menggantikan perannya. Itu akan menjadi solusi lah ya untuk urusan mencetak gol, dan saya tidak ragu sekalipun gitu ya bahwa Persib Bandung akan mudah atau akan bisa mencetak gol di pertandingan melawan Bali United. Nah, ini harus dimanfaatkan. Jadi kalau misalnya kita lihat ya lini pertahanan Persib Bandung yang sangat begitu solid dan Bali United tidak tidak begitu agresif dalam mencetak gol, ini akan sangat menguntungkan karena pergerakan-pergerakannya akan mampu diantisipasi oleh back-back dari Persib Bandung. Dan kalau lihat juga gitu ya pemain-pemain Bali United itu pun sama seperti kondisi di Persib Bandung, mereka pun banyak sekali pemain-pemain yang cedera ya, apalagi yang ada juga yang akumulasi kartu kuning. Nah ini menjadi sebuah keuntungan di saat Persib Bandung sedang mulai gitu ya untuk full tim ya, saat ini sudah pemain-pemain sudah pulih satu persatu, dan Bali United malah justru banyak sekali problem-problemnya. Tetapi kita pun harus waspada gitu ya, karena di pertandingan melawan Dewa United pun ya, meskipun melawan Dewa United adalah tim yang memang sedang secara permainan yang terbaik lah sampai saat ini, mereka pun sangat kesulitan untuk menjebol gawang dari Bali United. Nah, ini akan menjadi sesuatu hal pertarungan strategi, pertarungan taktik dari kedua pelatih baik Boyan Hodak maupun Stefano Cogura. Dan kalau ditanya lagi, gimana tuh prediksi skornya? Wah, ini sangat penting nih. Dari sisi Persib Bandung agresif, Persib Bandung bagus performanya di pertandingan-pertandingan terakhir, selalu mencetak gol juga. Kemungkinan ya di laga melawan Bali United Persib Bandung akan menang dengan skor 2-0 gitu ya. 2-0 itu sudah sangat cukup lah untuk membawa Persib Bandung mendapatkan 3 poin dan semakin kokoh di puncak klasemen. Nah, gimana pendapat kalian guys? Silahkan tulis di kolom komentar. Lalu juga jangan lupa like jika ada menyukai video ini, tekan tombol subscribe-nya jika ada belum, dan tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Terima kasih, kita berjumpa lagi konten selanjutnya. Salam sepak bola.